tentang perkawinan, kesatuan suami istri itu sebenarnya lebih jauh lagi kesatuan kita bersama dengan Tuhan. Suami istri harus setia satu sama lain. Sama seperti setiap orang harus setia kepada Tuhan. Itu adalah satu latihan supaya suami istri setia satu sama lain, supaya demikian bisa tahan uji dalam kehidupan ini dan setia kepada Tuhan. Makanya cerai-berai atau satu menceraikan orang lain, Musa memberikan izin. Izin itu ada administratif supaya jangan terlalu kacau. Orang kawin lagi, kawin lagi. Supaya itu ada tercantum. Bukan diizinkan supaya akan itu baik. Itu pasti tetap tidak baik. Karena setiap orang yang menceraikan atau istrinya dia sendiri berbuat zina. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kekal abadi kasih setianya. Ia membebaskan kita dari musuh kita. Kekal abadi kasih setianya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persaudaraan Roh Kudus besertamu. Saudara, kalau antifon pembukaan ini menyinggungkan tentang membebaskan kita, dia membebaskan kita dari musuh kita, harus kita mengertikan itu lebih saksama, lebih jauh, lebih dalam. Bukan begitu saja dari orang yang jahat, melainkan benar. Syukur bahwa Tuhan telah, yang karena kayu salibnya, karena wafatnya di kayu salib, kita dilepaskan dari cengkraman iblis. Itu selalu harus kita lihat. Jangan kita bosan untuk mendengarnya, justru harus kita sadar bahwa itulah yang membebaskan kita. Adegan yang semacam itu membebaskan kita sudah beberapa kali dalam sejarah, dalam kitab suci, bisa kita baca juga. Kalau adegannya dari Mesir, mereka dikeluarkan dari situ dan dibawa ke tanah perjanjian. Ini tidak lain dan sebenarnya adegannya yang sama seperti tadi di antifon pembukaan itu mengatakannya. Tapi justru untuk mengingatkan kepada kita, Mesir di mana orang dibudakkan, Israel. Tapi akhirnya Tuhan tahu membebaskan mereka. Tetapi kita harus tahu dan harus ingat bahwa bukan tidak lewat Laut Merah. Laut Merah itu adalah satu adegan yang menggambarkan kesusahan. Jangan sangka bahwa kita gampang-gampang begitu saja lepas dari cengkraman iblis. Melainkan harus lewat perjuangan. Lewat Laut Merah. Menyeberang, dikejar-kejar. Karena sekarang pun masih iblis akan mengejar-kejarkan kita. Lihatlah apa yang sekarang kita alami. Tapi banyak orang sangka hanya itu soal medical saja, soal perobatan, soal COVID-19 ini. Harus boleh kita melihat lebih dalam, lebih tembus. Bahwa di belakangnya ada yang jahat itu. Iblis yang masih menggunakan untuk memisahkan kita dari Ekaristi. Apalagi dari wanita itu yang satu-satunya yang berkuasa dan tahta kebiasaan. Dan dialah yang justru kerahiman sejati, wanita yang penuh belas kasih, biar nanti akan kita lebih sajikan tentang hal itu. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Hanya orang tidak mengerti. Apa ada pastor?
Mengapa ada suster, biarawan, biarawati, cantik-cantik punya orang, tidak kawin, mampu-mampu, kaya-kaya, tidak kawin, meninggalkan segalanya untuk ke orang miskin, menjadikan sendiri miskin. Nah, itulah yang siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudara, tadi sudah saya singgungkan, masih akan saya sajikan sesuatu sehubungan dan perawan Maria. Mungkin orang sangka itu mencari terlalu jauh. Kalau seorang perawan Maria ini, dialah yang terutama yang untuk kekerajaan surga. Dia lahir memang sebagai manusia, tapi bukan untuk dunia. Dia lahir untuk surga. Bukankah dia lahir tanpa noda dosa? Dan begitulah dia justru akan membawa putranya yang tunggal dari Allah Bapa yang tidak ada dosa. Yesus. Tidak mungkin bahwa seorang ibu yang ada dosa, dia membawa anak yang tidak ada dosa. Tidak mungkin bahwa sumber air yang kotor mengalihkan air yang jernih. Kalau airnya itu jernih, sumbernya itu juga jernih. Kalau Yesus tidak ada dosa, pasti Maria yang melahirkan dia tidak ada dosa. Maka karena itu dikandung tanpa noda dosa. Bukan itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Memang tadi adegannya tentang Mesir, Tuhan mengeluarkan orang Israel dari perbudakan orang Mesir lewat Laut Merah. Yang tadi saya gambarkan, Laut Merah itu adalah boleh kita lihat sebagai tentangan-tentangan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari cengkraman iblis, jangan sangka bahwa enak-enak, gampang-gampang. Kita sendiri harus berbuat sesuatu juga. Kita harus sendiri berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang menjadikan satu tantangan bagi kita. Yang saya mau tambahkan, mau lebih lanjut menunjukkan itu adalah sehubungan dengan hari ini tanggal 13. Mungkin orang sangka, itu tanggal 13 nomor angka yang sial itu. Ya, syukur. Meskipun tanggal 13 itu orang sangkanya itu dengan nomor yang sial, tapi itu sudah dijadikan menjadikan berbahagia oleh Bunda Maria. Bukankah kita tahu bahwa sejak bulan Mei tahun 1917 hampir lebih dari 100 tahun, 104 tahun Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, Mei, tanggal 13, dengan tanggal yang sial itu. Tapi dijadikan justru bersyukur, oleh Bunda Maria. Begitulah dia pesan kepada 3 anak yang dia sampaikan kepada mereka, supaya mereka setiap bulan berikutnya 6 bulan selamanya tetap pada tanggal 13 pergi ke tempat yang sama. Dan Bunda Maria akan menampakkan diri. Hari ini adalah bulan Agustus. Sudah 3 kali sudah lewat. Dia sudah menampakkan diri. Dan banyak orang makin menambah yang suka tahu dan yang mau melihat saja. Lebih dari hampir 2.000 orang
Mungkin ada 3.000 orang pergi untuk melihat penampakan Maria pada hari 13 Agustus itu. Tetapi di dunia, tadi sudah saya sangkatkan, sekarang pun ya banyak gereja-gereja bisa online misa, tapi dengan online-nya kita tidak hadir dalam perjamuan Ekaristi. Makanya mereka yang online tidak bisa menyambut komuni. Itu yang justru dihendaki oleh iblis. Supaya orang jauh dari Ekaristi, dari Yesus. Apalagi mereka juga menghendaki bahwa kita jauh dari Maria itu yang membawa Yesus. Makanya dia paling segan jika orang dekat sama Bunda Maria. Karena dia tidak berani mendekati orang itu yang dekat Maria. Apalagi yang dekat Ekaristi. Biar kembali kepada Fatima. Hari ini 13 Agustus tahun 1917 itu mereka sangka akan melihat Maria lagi. Banyak orang yang hanya suka tahu saja, sensasi. Tapi hari ini Bunda Maria, ya, namun ada sampaikan kepada mereka sesuatu. Karena hari ini 3 anak itu yang melihat Bunda Maria menampakkan diri, hari ini mereka dipenjarakan oleh orang-orang yang melawan mereka, orang-orang yang tidak percaya. Dan waktu meskipun 3 anak itu tidak hadir, namun Maria menampakkan diri kepada banyak orang yang lain itu yang sebenarnya tidak wajar untuk melihat Bunda Maria. Tapi mereka tidak melihat Bunda Maria begitu saja, melainkan tanda-tanda. Karena Bunda Maria menampakkan diri dengan tanda-tanda matahari yang bersinar, dan akhirnya dalam bulan Oktober dia akan memberikan satu mujizat besar bahwa matahari itu akan berputar-putar. Biar apa artinya itu lebih dalam akan kita lihat. Hari ini cukup dalam. Artinya yang dia sampaikan kepada kita, pasti boleh kita tahu bahwa apa yang mau disampaikan oleh Fatima Maria itu hari ini masih berlaku. Bukan sesuatu yang sudah lewat, satu peristiwa yang sudah lewat itu. Hari ini orang masih perlu menyeru dan memanggil kepada Bunda Maria. Orang yang justru sangkanya bahwa itu hanya satu sejarah saja yang sudah lewat. Sesungguhnya hampir 100 tahun lebih sudah silam, tapi masih berlaku. Kalau kita tidak ada Bunda Maria, kita lebih banyak akan didekati oleh iblis yang tadi saya sangkakan bahwa kita justru akan tetap dicengkerami. Dan lebih banyak orang lagi tidak datang ke gereja. Dan banyak orang lagi sangka bahwa dia online juga bisa satu alternatif. Boleh pilih saja. Akhirnya mereka justru akan diseretkan ke dalam api neraka. Dan inilah yang ada disampaikan oleh Bunda Maria akhirnya kepada 3 anak supaya mereka mati raga, mau menerima hal-hal yang sulit-sulit, supaya selalu mau mendoakan dan doa rosario itu. Dan bulan yang Juli, bulan yang lalu tahun 1917, Bunda Maria akan menyampaikan supaya ya tetap sesudah 10 biji salam Maria itu mendoakan kepada Yesus. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosaku. Antarkanlah jiwa ke
hindarkanlah jiwa-jiwa dari api neraka, antarakanlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimannya. Siapa yang membutuhkan kerahiman Tuhan? Kita ini. Bukan orang lain, kita ini yang membutuhkan. Tapi apakah kita ada doa, ada menyeru kepada Bunda Maria? Sama seperti juga dalam keadaan COVID-19, orang heran bahwa itu tetap masih melanjut. Tapi tidak ada orang-orang yang menyeru kepada Bunda Maria, perawan yang berkuasa untuk menjadi ibu dari Yesus, Putra Allah. Dia pasti ada kuasa itu. Tapi orang yang tidak menyeru kepadanya, dia adalah tahta kebijaksanaan. Dia tahu bahwa Bunda Maria bijaksana, tidak bijaksana jikalau kita membiarkan iblis itu mendekati kita. Pasti dia bijaksana akan melepaskan kita dari cengkeraman iblis. Dan dialah yang juga adalah ibu yang penuh belas kasih terhadap setiap orang yang menyeru kepadanya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, boleh kita lihat akibatnya. Saudara-saudara, inilah yang kita mulai dari adegannya yang diingatkan kembali bahwa aku telah mengeluarkan engkau dari Mesir, ya, tidak lepas dari keadaan yang disampaikan Maria di Fatima. Dia yang justru mau melepaskan kita dari cengkeraman iblis yang selalu ada orang saja yang melawan. 3 anak itu dipenjarakan karena orang yang tidak percaya, orang yang munafik juga. Mereka yang sangkanya dengan menghindarkan anak-anak itu, Bunda Maria juga tidak akan datang. Tapi Bunda Maria namun dia ada menyampaikan sesuatu kepada orang. Meskipun tidak nampak bagi mereka, tapi dia justru ada menyampaikan bahwa kita harus teruskan bermati raga. Mengapa itu tidak disinggungkan tentang perkawinan, kesatuan suami istri? Itu sebenarnya lebih jauh lagi kesatuan kita bersama dengan Tuhan. Suami istri harus setia satu sama lain. Sama seperti setiap orang harus setia kepada Tuhan. Itu adalah satu latihan supaya suami istri setia satu sama lain, supaya demikian bisa tahan uji dalam kehidupan ini dan setia kepada Tuhan. Makanya cerai-berai atau satu menceraikan orang lain, Musa memberikan izin, tapi izin itu bukan yang katakanlah bukan yang sah. Izin itu ada administratif supaya jangan terlalu kacau. Orang kawin lagi, kawin lagi, supaya itu ada tercantum, bukan diizinkan supaya akan itu baik. Itu pasti tetap tidak baik, karena setiap orang yang menceraikan atau istrinya dia sendiri berbuat zina, kecuali orang yang sendiri menghadapi waktu ada yang mengampuni, dan mereka itu yang tahu bahwa siapa yang boleh tahu bahwa dia tetap bersama dengan Tuhan. Demi kerajaan surga, banyak wanita yang menjadi biarawati. Demi kerajaan surga, banyak pria yang juga menjadi sendirian, tidak kawin. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Dialah yang mengikatkan kita dalam kerendahan kita. Dialah yang membebaskan kita daripada lawan kita. Tuhan bersamamu.
Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus